Wait, ini kan aku lagi mau melis barang dan juga kemarin udah kayak survei-survei juga lah ke pasar-pasar tradisional gitu. Kemarin juga agak bingung ataupun kayak gimana gitu sama mama. Banyak kali Wit harga-harga barang yang naik kayak di Matang Center itu minyak goreng lagi Wit. Sampai tercengang kami Wit 2 liter doang yang dapat. 2 liter doang. Iya. Tapi memang kalau kenaikan bahan pokok di mana-mana sih Bang. Aku juga ngerasain sih kemarin sempat ditugasin lah gitu kan Ditugasin sama berarti orang-orang. pernah ke pasar berarti ya? Ya, pasti. Pasar ini tapi yang modern ya Pak ya. Mm-mm. Tapi memang kemarin sempat cek juga Bang ke pasar modern ini karena memang kan kita mau nyari minyak goreng kan. Iya benar-benar. Terakhir sempat nyari begitu, tapi nggak ada sama sekali di mana-mana, nggak ada. Bener-bener kosong sampai 3 didatengin itu kosong Bang. Terakhir dicoba datang lagi, alhamdulillah dapat tinggal 1 Bang, ukuran 2 liter. Itu kan kita coba boleh ngambil 1 kan. 1 ya. Iya. Itu juga berlaku di warung-warung dekat rumah kan Wit? Karena di kalau- rumah aku juga gitu sih, dekat rumah aku juga di kan. warung-warung di dekat rumah Bang gitu? Iya, harga semua naik. Kedelai tempe juga payah Iya. kali dicari sekarang. Di tempat Widya juga kayak gitu? Sama Bang. Yang jelas sekarang kan emang yang banyak naik tuh cabe, bawang gitu kan. Bahkan daging sapi pun naik juga. Benar. Yang sebenarnya yang agak mengganjal ya Bang kalau Widya pribadi itu gas LPG loh Bang. Gas Sekarang LPG, naik ya. juga kan. Jadi sekarang kita mau masak agak mikir-mikir ya. Benar Kan lah. nggak mungkin kita masak pakai lilin Bang. Benar. Bahkan kayaknya banyak juga sih yang aku lihat kemarin juga pas sore-sore kan hujan, siap hujan tuh mau nongkrong sama kawan. Enaknya ada nih di pinggir jalan tukang goreng Wit gitu. Jadi sekarang udah ada gorengan yang 3 biji tuh 5.000. 3 biji 5.000. Iya. Untung nggak 3 biji 10.000 ya Bang Benar, ya. jadi kan terkejut lah antara mau beli antara enggak. Iya. Jadi aku bertanya nih sama tukang gorengnya, kok bisa sampai 3 biji ini 5.000? Iya bang, harga minyak goreng juga naik katanya gitu. Bahkan mereka juga mengecilkan porsi seperti kayak ukuran tempenya. Oke, yang tadinya bisa mungkin 1 telapak tangan Widya, apa jadi separuh atau seperempat ya Bang kira-kira? Benar. Kira-kira kenapa ya Wit itu? Pastinya kenaikan harga Iya, utamanya ya. tapi kita kan perlu tahu juga sebenarnya penyebab kenaikan harga bahan pokok ini apa sih? Apalagi kalau setahu dia kan Bang, di akhir tahun lalu itu udah naik harga bahan pokok. Benar. Mungkin alasannya karena menjelang tahun baru, Benar, di penutup tahun naik gitu kan. Tapi nggak berapa lama kemudian ini baru di bulan 3 masih Naik di awal lagi. tahun, kok naik lagi ya kan Bang? Tapi Wit ngomong-ngomong juga kalau kita lihat kan dari yang tahun lalu juga ekonomi kita juga meningkat loh, artinya naik. Tapi kita dikejutkan di 2022 ini langsung naiknya signifikan kan? Iya. Nah kira-kira kalau dengan harga kebutuhan pokok yang sekarang naik, apakah pemulihan ekonomi kita bakal terwujud nggak ya Bang? Nah itu kayaknya Wit lebih cocoknya kita bahas sama yang ahlinya lah, Iya Wit, betul. ya. Kayaknya Abang udah ada ngundang-ngundang orang nih ya Pasti kalau dari dong, wajah-wajahnya. pasti kayaknya udah rapi kayak Udah gini rapi pasti ya. kita Siapa sih? pastinya Bisa dikasih masuk ada aja anggota langsung. DPRD Deli Serdang Wit sama Bang Wahyu. Silakan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dong duduk ya Bang. Izin, Langsung Bang duduk Wahyu, aja Bang langsung Wahyu. aja. Pak Gambo silakan Pak duduk. Gambo silahkan duduk Makasih. sebelah sana. Sini Bapak Gambo. Apa kabar hari ini Bapak dan Abang? Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Sehat Cerah-cerah ya. Cerah hari ini ya Wit ya. Tapi tetap Iya. Widya paling cantik di sini ya. Dan aku Iya, pastinya nggak kalah begini. ganteng ya Wit ya, meski Bapak dan Abang ini pakai baju batik ya. Iya, oke, pokoknya luar biasa. Pokoknya ini ya, kalau Bang Wahyu udah jelas lah kalau nanya soal perekonomian, nomor 1 lah Bang Wahyu. Karena setiap ya. hari pembahasannya itu Iya. ya. Dan satu lagi kan ada Pak Gambo ya Pak ya, Iya, dari benar. DPRD Deli Serdang. Kita tanya soal gimana sih masyarakat di sana. Benar, Wit. Nah ini kan tadi kita terkait ataupun kita udah membahas terkait ancaman kenaikan harga terhadap pemulihan ekonomi. Ini kita langsung aja tanya sama yang ahlinya, Wit, Boleh, supaya nggak ajar panjang banget, pure ya. ajar. Artinya supaya nggak interview Widya terus ya. Saya Iya. tahu sih, karena Widya calon emak ya, Wit ya. Sebenarnya mama agak panas. Dia paling kerasa. Paling terasa. Nah langsung aja ini saya bertanya Wit Iya. ke Bang Wahyu ya Bang. Iya, iya. Ini Bang kalau bisa dibilang kenaikan harga ini hampir sejumlah komoditas juga naik. Sebenarnya apa pengaruh dan perkembangan dari kasus yang sedang terjadi mungkin dari geopolitik kita kah atau musim dingin kah yang terjadi di Australia seperti mengakibatkan daging juga payah untuk kita ketahui. Gimana Bang kalau melihat Abang? Ya, jadi memang kenaikan harga itu kan berarti ada apa ya, kejadian yang ada gap antara produksi dengan permintaan kan. Jadi biasanya kalau barang itu agak sedikit jumlahnya dari yang dibutuhkan maka harganya akan naik. Itu dari kumpasar lah, kumpasar kita katakan. Tentunya kejadian misalkan kemarin kenapa harga minyak goreng naik atau langka gitu. Ya memang secara internasional harga CPO itu kan lagi tinggi-tingginya Yes, ini. benar. Ya, kenapa tinggi? Ya karena permintaannya pasti tinggi ya. Di samping itu juga kondisi geopolitik tadi ya dan produksi minyak bumi. Jadi memang sekarang itu permintaan yang tinggi sedangkan produksinya agak terganggu. Apalagi ini kita khawatirkan kalau perang Ukraina dan Soviet itu berlangsung,
Ini harga minyak bumi Dunia. dunia ini luar biasa. Per hari ini aja sudah tembus lagi naik menjadi 128 US dollar per barel. Kondisi ini sudah hampir sama dengan kondisi tahun 2008 di mana harga minyak dunia saat itu sampai 138. Dan waktu itu 2008 tahu kan itu kan krisis ya. Yes. 2008 tuh ada krisis finansial ya. Ya, jadi memang ya mudah-mudahan ini tidak tidak berlanjut lagi lebih tinggi walaupun potensinya ada. Potensinya itu ada. Sehingga kemudian upaya pemulihan ekonomi ini kita baru aja, bukan baru lah istilahnya, kita masih dalam pandemi COVID-19 walaupun korbannya udah makin berkurang gitu ya, dan kayaknya ekonomi udah mulai tumbuh nih, udah mulai bergerak bagus. Tahu-tahu datang lagi nih serangan lagi. Agak goyang nih Agak nampaknya goyang nih, lagi Bapak nih, ya. jadi masih labil ini ya. Jadi program-program yang sudah dirancang pemerintah ini ya akhirnya mungkin dampaknya ya kita tidak berharap sih. Tapi bisa jadi ada tekanan, ada tantangan ya yang kita khawatirkan nanti target-target misalkan jumlah penduduk miskin yang harusnya berkurang, jumlah pengangguran yang berkurang ya dengan sejumlah program pemerintah yang sudah dirancang dan sudah berjalan, ini bisa terganggu. Ya terganggunya ya karena apa, dari sisi anggaran pemerintah juga ini bisa terganggu juga. Saat ini kan pemerintah tuh masih memberikan subsidi. Iya. Benar. Ya, terutama untuk solar ya, untuk biodiesel, biosolar. Nah ini kalau misalkan harga solar terus meningkat, harga CPU juga semakin meningkat, lama-lama kan nggak sanggup juga nih, ya nggak sanggup juga. Nah saat ini kalau kita lihat baru hanya beberapa minyak premium aja ya, yang non subsidi ya, yang naik ngikutin harga pasar. Tapi beberapa diantaranya misalkan Pertalite, kemudian Pertamax, itu kan masih segitu harganya. Karena ini jenis minyak yang sekarang banyak dikonsumsi publik, masyarakat. Sehingga pemerintah juga berpikir juga nih kalau misalkan ini dibiarkan ini terus, ini pemerintah juga nggak akan kuat nih ya untuk menahannya. Sehingga suatu waktu ini akan ada penyesuaian. Saya yakin kalau harga minyak ini seperti ini terus, maka ini akan ada penyesuaian. Ya kalau tidak nanti ya Pertamina-nya yang jebol. Ya karena dia nggak sanggup lagi untuk memproduksi dengan harga yang lebih mahal, sementara dijual dengan harga yang lebih murah. Jadi keekonomiannya itu mungkin tidak sesuai lagi. Ya. Nah kalau ini nanti jadi naik, ya kemudian ditambah lagi beban ini. Bebannya adalah 1 April PPN, pajak pertambahan nilai naik lagi. Naik lagi. Jadi tadi termasuk juga harga LPG yang non subsidi, itu kan juga sudah naik. Waduh, ini memang lagi musimnya apa gimana iya, sih, lagi Bang Wahyu? sepertinya ini kayak tahun 2020 kan ditahan-tahan nih, ya kan ditahan-tahan nggak naik karena memang pandemi segala macam, rakyat sedang susah. Nah di 2000 ini mulai dilonggarin, tapi ternyata tekanannya berat juga gitu loh. Nah ini yang kemudian ya akhirnya kalau menurut saya ini mau nggak mau ke depannya pemerintah nggak bisa juga nahan ini, ya karena ini sudah tekanannya bukan hanya dari domestik, tapi juga dari eksternal, dari luar negeri. Oke, jadi apa yang ditahan pemerintah kan kemudian membuat masyarakat juga menjerit nih, Bang Wahyu. Benar. Jadi gimana, Bang? Ya itulah dia. Jadi memang saat ini mau nggak mau kita ya akhirnya akan terdampak, ya karena kita nggak bisa mengelak. Kan nggak mungkin kita bilang sama masyarakat internasional, tolong dong jangan dinaikin harga minyak, nggak bisa kan. Atau hentikan seperti kayak invasi terhadap Ukraina dan Rusia. Betul, ya, jadi memang kondisi eksternal kita nggak bisa mengganggu. Tinggal kemudian kondisi internal. Contoh misalkan apa nih, kalau misalkan harga cabai naik, apa penyebabnya harga cabai naik? Ya saat ini memang penyebab harga cabai naik itu karena produksinya yang kurang. Kenapa kurang? Karena petani cabai, ini pengalaman tahun yang lalu, tahun sebelumnya, tahun lalu tuh kan harga cabai kan rendah, jadi petani cabai juga nggak tertarik gitu loh. Jadi kalau misalkan harga pupuk naik, nah, biar produksinya naik. Nah, jadi ya bagi petani kalau nggak ada memberikan keuntungan ngapain dia capek-capek kan gitu ya. Benar. Nah, akhirnya apa? Nggak mau nanam cabai. Lalu dampaknya apa? Produksi cabai berkurang, sementara permintaannya luar biasa. Ya. Nah ini gara-gara Widya juga suka makan pedas nih. Iya, Ya, suka itu jajanan benar goreng loh. juga. Bang Wahyu. Jadi merasa rugi kalau cabai itu kurang gitu. Makanya sekarang, nah ini juga kebiasaan makan kita kan, atau kita juga nggak bisa, misalkan udahlah cabainya pakai cabai kering deh gitu untuk masaknya gitu ya. Nah ini belum bisa sampai ke situ ya. Jadi akhirnya apa? Saat panen raya itu
nggak ada yang beli gitu loh. Artinya nggak ada yang beli banyak untuk disimpan gitu, karena cabai ini kan barang yang gampang rusak ya. Habis langsung konsumsi gitu ya, Pak? Iya, nggak tahan lama. Nggak tahan Walaupun lama. sekarang sudah mulai ada ya. Saya beberapa teman saya itu sudah dapat teknologinya bagaimana cabai itu supaya lebih lama. Oh, Tapi iya. juga tetap kalau tidak diolah ya tetap busuk juga Busuk. gitu loh. Jadi tinggal kemudian harusnya mungkin kita merubah sedikit pola konsumsi kita. Mungkin ya cabai segar itu bisa diganti dengan cabai kering ya, agar kemudian ketika produksinya melimpah ini bisa ditampung dengan harga yang tetap sama, kemudian tapi diolah dalam bentuk lain. Oke. Ya, jadi permintaannya tinggi nih. Tetap waktu permintaan stabil lah ya. Waktu panen raya maupun kemudian tidak ada cabai gitu ya. Karena kalau tidak ada cabai mungkin bisa digelontori dengan cadangan ya, dengan. Nah, tapi yang jelas memang harus diukur gitu. Jadi pemerintah sendiri harusnya bisa menghitung-hitung lah. Janganlah sampai petani itu rugi. Jadi kalau misalkan margin keuntungan dari petani cabai tadi tidak memberikan keuntungan bagi petani, ya petani juga nggak akan mau kan. Ngapain dia capek-capek nanam cabai kemudian untungnya rendah, ya kan? Belum lagi resiko. Ya kalau harganya nanti sekian, kalau harganya di bawah itu, kemudian ya kalau masih banyak yang bisa terjual, kalau banyak yang busuk, nah ini kan Rugi yang ada ya, resikonya Bang, ya? pertanian ini kan besar sekali kan. Oke, baik. Nah, jadi akhirnya karena produksinya kurang, permintaannya masih tinggi, kejadianlah seperti ini. Naik harga bahan. Apalagi ini mau puasa kan. Menyambut puasa pasti Juga namanya. ya begitu ya. Iya, kalau udah mau Ramadan tuh biasa Harga-harga naik. harga naik tuh. Yang sering dikonsumsi kan biasanya cabai, daging, telur, ayam. Kayaknya itu aja nih. Tapi saya mau nanya Minyak. itu juga. Tapi Apa nanti itu? ya sama Bang Mai. Emang kalau udah soal kenaikan harga bahan pokok ya rata-rata emang kita pasti bakal agak lebih sensitif gitu Bang Mai. betul. Terutama emak-emak ini ya, Wid ya. Iya. Sedikit nanti langsung merepet ya, Wid ya. Walaupun belum jadi emak-emak, tapi kita tahu curhatan hati emak-emak di rumah gitu ya Bang. Saya ke Pak Gambo nih. Pak Gambo, Boleh. dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kalau dari pandangan Bapak sendiri, apalagi melihat kondisi masyarakat saat ini, bagaimana Pak Gambo? Iya, jadi yang perlu kita sampaikan begini sekarang ini adalah apa strategi kita, apa yang harus kita lakukan supaya bisa masyarakat di dalam kenaikan harga ini supaya mereka tidak terbebani, kan itu yang pertama yang pasti kita pelajari begitu ya. Jadi kalau saya melihatnya begini dulu, dari segi pemerintahan ini agak melebar sedikit, cuman dari segi pemerintahan yang pertama dulu melalui APBN dari pemerintah atau APBD dari kabupaten itu tetap melakukan sesuatu yang artinya bisa membantu masyarakat. Umpamanya dari segi kesehatan tetap ini diprioritaskan. Pemerintah harus selalu memberikan pelayanan atau memberikan jaminan kesehatan atau hal yang benar berupa vaksin atau dan sebagainya. Bagaimana bisa pemulih ekonomi kalau masyarakat masih banyak yang terkena pandemi akibat kurangnya vaksin. Ya. Jadi kalau saya melihat yang pertama dulu masyarakat harus sudah divaksin semua. Itulah target pertama. Penanganan COVID ini Penanganan dulu COVID ya, ini Pak? dulu. Jadi gimana bisa kita terbebas dari kenaikan harga kalau masyarakat banyak yang sakit, begitu ya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, pemerintah tetap juga harus melakukan bantuan sosial. Karena akibat dari pandemi ini mau tidak mau pasti ekonomi rakyat pasti terpuruk ini. Jadi jangan pernah berhenti membuat bantuan sosial kepada masyarakat. Terus ditingkatkan melalui APBN atau APBD kabupaten. Terus itu jangan sampai ditinggalkan. Selanjutnya peningkatan sumber daya alam, sumber daya manusianya. Bagaimana supaya bisa memanajemen sehingga ketika ada pandemi begini ekonomi masyarakat terpuruk kita tetap bisa bertahan begitu. Dan yang paling penting kalau menurut saya dari pihak gugus atau dari manapun dari pemerintahan ini jangan pernah ini lengah untuk melakukan sidak ke lokasi. Jangan sampai ada orang tertentu penimbunan atau memainkan harga pasar sehingga terjadi inflasi begitu ya. Sehingga kalau kita lihat seperti itu yang dirugikan tetap masyarakat. Ya. Jadi umpamanya dari stakeholder yang ada bolehlah pemerintahan ini mensidak-sidak, jangan sampai terjadi penimbunan begitu. Nah, jadi ini yang perlu. Yang selanjutnya kita tahu sendiri kemarin ini sempat kelangkaan minyak makan begitu benar ya. Kalau saya melihat kenapa saya pelajari ternyata memang banyak eksportir ini mengekspor barangnya ke luar negeri karena hampir 70% eksportir mengekspor CPO-nya itu ke luar negeri. Kenapa? Karena mahal sekarang di sana. Sehingga kan menjadi ironi buat kita, sebuah negara yang penghasilannya salah satu sawit terbesar,
kekurangan minyak makan, kan luar biasa sekali itu. Jadi kenapa bisa sampai seperti itu? Karena banyak oknum-oknum tertentu mementingkan kepentingan pribadi, sehingga CPO itu dijual dengan keuntungan pribadi, kan begini. Tidak lagi berada di dalam negeri, sehingga naik. Di samping oknum-oknum tertentu juga terjadi penimbunan. Jadi ini yang dua ini yang harus kita antisipasi. Pemerintah harus dengan giat supaya jangan ada oknum tertentu ini menjadi penimbun. Nah, kalau jadi timbun kan barang berkurang, seperti yang Bapak Wahyu sampaikan tadi. Kalau barang berkurang ini permintaan banyak, udah pasti naik harga. Nah, jadi harapan saya pemerintah jangan pernah lengah supaya terus melakukan inspeksi terhadap penimbunan kebutuhan-kebutuhan pokok. Terlebih-lebih sebentar lagi seperti yang sampaikan tadi Ramadan pasti melonjak. Orang pasti dengan cukong-cukong atau mafia-mafia dagang itu pasti berusaha mengambil keuntungan dengan terjadi penimbunan. Disitulah peran pemerintah saya harapkan supaya ini melihatnya supaya jangan terjadi penimbunan. Dan terus memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pasar murah, memberikan bantuan yang supaya masyarakat supaya ini teratasi. Yang selanjutnya keempat, mau tidak mau pemerintah harus melihat dan memberikan bantuan dan menerapkan infrastruktur kita supaya lebih bagus. Supaya masyarakat di desa-desa itu membawa hasil pertaniannya itu gampang. Bagaimana bisa masyarakat bawah ini bisa bertahan kalau mereka ketika menjual ya itu murah, membelinya mahal. Jadi kan pembeli ini kan harus memikirkan juga. Dia sampai ke tempat lokasi masyarakat itu susah bayar. Mobil aja susah. Jadi kan otomatis mereka memperhitungkan biayanya juga. Nah, dengan pemerintah memperhatikan infrastruktur itu, tentu penjual dengan pembeli itu gampang, sehingga harga bisa naik dan masyarakat bisa bertahan dengan situasi ekonomi yang sekarang. Itu yang saya. Ternyata banyak faktor-faktor supaya harga itu jadinya tidak naik begitu ya Pak? Iya, infrastruktur itu di samping kesehatan masyarakat kita perhatikan, yang kedua bantuan atau umpamanya BLT, BP atau selain lain-lain apa aja lah, supaya masyarakat itu tidak terbebani dengan situasi ekonomi sekarang begitu. Siap. Nah, Pak Gambus sendiri tadi untuk di Deli Serdang khususnya ini kan bantuan-bantuan yang diberikan seperti sudah adanya pasar murah yang diberikan. Namun apakah juga dilakukan pemberian jatah katakanlah 2 liter untuk masyarakat luas, dan juga apakah diberikan juga seperti kayak harga komoditas minyak goreng tersebut kan untuk didapatkan sekarang lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Apakah ada kategori untuk masyarakat yang umum dan masyarakat yang sektoral seperti pelaku UMKM, diberikan juga kah bantuan ke mereka atau seperti apa yang ada di Deli Serdang? Iya, jadi kan kalau di Deli Serdang berbicara kita di Deli Serdang secara khususnya, memang pemerintahan kabupaten sekarang sudah melakukan kegiatan pasar-pasar murah. Namun tidak bisa kita juga pungkiri juga belum semuanya tersentuh masyarakat. Bagaimanapun nggak mungkin bisa tersentuh sampai ke lapis-lapisan masyarakat. Tapi setidaknya ada niat pemerintah untuk membantu masyarakat itu meringankan beban mereka melakukan tindakan-tindakan pasar. Kalau menurut saya itu yang pertama penting. Yang kedua seperti saya sampaikan tadi adalah sidak atau melakukan inspeksi mendadak kepada pasar-pasar itu supaya tidak melakukan penimbunan barang dan berspekulasi tentang harga-harga. Begitu itu yang saya rasa yang lebih penting. Kalau di Deli Serdang rutin nggak Pak untuk melakukan sidak ke pasar-pasar, ke para pedagang? Sepanjang sepengetahuan saya ada waktu-waktu tertentu. Kalau rutinnya ya kadang ada, kadang enggak. Tetapi kan di saat-saat tertentu seperti event-event seperti sekarang ini mau Lebaran, Ramadan, nanti Lebaran pasti kita akan melakukan seperti Nawid, aku kayaknya tahu dia kenapa nanya kayak gitu. Kenapa itu? Saya ini kayaknya langsung ke Deli Serdang kan untuk cari. Ada pasar murah ya di Deli Benar, pasar Serdang? murah kan. Biasanya dikelola oleh Deli Serdang ini kayaknya mendirikan pasar-pasar nggak murah. berdasarkan KTP ya Pak Gambo ya? ya berdasarkan KTP. Tapi bisa kita Wid ya. Bisa di sini kita ke Deli Serdang ya? Boleh. Oke, Widya mau ke Bang Wahyu nih. Bang, kalau tadi kan selalu kita menyinggung soal biasanya kalau harga bahan pokok naik itu menjelang Ramadan. Kalau nggak Ramadan, Idul Fitri nanti naik lagi. Kalau nggak nanti tahun baru naik lagi. Hari-hari besar ya, Wid ya? Iya, selalu di momen-momen itu harga kebutuhan pokok naik. Ini terkait dengan ketersediaannya kah atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi memang ada berbagai faktor lah ya. Kalau kondisi normal ini ya, kondisi normal. Karena tahun lalu nggak kejadian sebenarnya. Tahun lalu ketika daya beli masyarakat rendah, itu nggak kejadian harga naik. Sekarang karena mungkin daya Sudah beli mulai masyarakat bagus. tinggi. Ya, sudah mulai baik. Orang sudah mulai bekerja lagi. Dan COVID sudah mulai reda ya, Bang? Iya, jadi orang kan sekarang sudah mulai beraktivitas. Tadinya orang takut-takut ya keluar.
takut berkonsumsi karena memang kalau kita lihat konsumsi masyarakat memang turun. Iya. Konsumsi masyarakat turun tuh disertai dengan kenaikan tabungan. Jadi orang dulu memang oke. udahlah di rumah aja lah gitu loh. Oke. Jadi memang aktivitasnya itu di luar sudah semakin berkurang. Tapi waktu akhir-akhir tahun 2021 itu udah mulai berubah gitu. Udah mulai berubah karena memang korban sudah mulai turun, kemudian level PPKM kita juga udah makin rendah. Jadi kita sudah bebas gitu ya. Aktivitas misalkan untuk yang pengumpulan orang banyak kayak kawinan atau mungkin seminar-seminar itu udah mulai dibolehkan mulai, kan gitu ya. Artinya sudah bergeraklah ekonomi masyarakat. Nah, jadi kalau dulu ketika pas takut-takut orang nggak mau belanja, orang berhemat nih. Benar. Sebenarnya permintaannya sedikit. Seperti itu ya. Jadi yang kita oke. khawatirkan seperti itu. Jadi ada satu apa ya, yang mungkin kemarin kejadian juga. Sebenarnya seharusnya tidak separah ini juga kekurangan stoknya itu karena ada orang yang panik buying gitu ya. Itu wajar juga terjadi di masyarakat karena ada kekhawatiran. Kekhawatiran karena dia nggak dapet. Yang kedua harga akan makin naik lagi. Jadi kalau udah itu sudah ada di pemikiran itu ada di masyarakat, ini agak susah juga menanganinya. Berapapun upaya pemerintah untuk katakanlah memberikan subsidi, membuat pasar murah, ini akan habis saja nih. Iya, Karena benar. orang jadi dia di rumah udah ada 10 kilo sebenarnya. Nggak wajar loh Tetap Bang kalau aja. harus panic buying gitu. Saya nggak dapat soalnya Bang. Jadi memang harusnya kalau permintaannya itu wajar, ya normal saja ya, kebutuhannya 1 bulan berapa 2 liter ya 2 liter gitu ya atau 4 liter 4 liter. Jangan lagi beli lebih dari itu. Iya. ya. benar. Yang penting tapi ada jaminan nih dari negara, dari produsen Pemerintah. bahwa minyak tetap ada gitu loh. Nah, yang kita khawatirkan sekarang diproduksi sekian juta ton, tetapi kemudian karena banyak banget yang beli tetap kurang gitu. Tapi nanti besok-besok nggak ada yang beli. Nggak ada yang benar. Karena orang udah banyak numpuk nih Iya. stok di rumah gitu ya. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga. Jadi ya coba kan agak susah ya untuk mengelola ini juga kan, karena tidak semua masyarakat punya pandangan yang sama, ya kan. Nah itu memang ada hal-hal yang tapi ke depan ini jadi pembelajaran. Mungkin jangan terlalu panik ya kalau memang kepengen belilah Beli sesuai dengan sesuai kebutuhan ya. Nah di saat mau Ramadan seperti itu juga karena kan khawatir wah nanti kalau misalnya kita nggak beli sekarang harganya naik Pasti nih. naik begitu ya. Jadi persepsi bahwa setiap mau Ramadan itu akan naik harga dibeli sekarang. Oke, baik. Terakhir penimbunan juga. Yang abang lihat sekarang Bang Ayu, apakah aturan katakanlah untuk yang panic buying itu sudah berlaku dikelola oleh pemerintah terhadap masyarakat katakan yang Iya. sudah memiliki banyak duit dan yang tidak Iya. itu? Sebenarnya panic buying itu bisa diredam ya kalau ketersediaan barang selalu ada. Ya, jadi kalau ada jaminan bahwa berapa nih barang yang dibutuhkan tetap ada kok gitu. Jadi itu kayak ngasih pembelajaran, gak usah beli banyak-banyak, ada kok barangnya terus gitu loh. Karena kekhawatiran aja itu. Nah ini kan kejadiannya karena ya tadi berita-berita gitu penimbunan di mana-mana itu membawa orang takut. Wah ini ditimbun nih kita nggak bisa dapet nih karena Pasti mahal nantinya gitu ya. Jadi memang ya betul yang Pak Gambu bilang tadi, ini kita juga mohonlah kepada pelaku bisnis jangan mengambil keuntungan di tengah kekeruhan seperti ini. Iya, Ya, benar, jadi ini benar kunci sekali. sebenarnya di situ ya. Jadi yang dari ini sampai sekarang menurut saya tata niaga ini belum selesai. Benar. Kita selalu permasalahannya dan ini kayak dari tahun ke tahun dibahas nih. Itu terus ya Bang. Jadi kayak ini berulang gitu. Nah kenapa ini nggak bisa selesai? Nah berarti apakah ini ada pengawasan yang longgar? Ya kalau misalkan masyarakat lagi menjerit baru diawasi. Ya, Begitu nggak ada benar. longgar, Longgar ya lagi, kan? gitu. Padahal kan harusnya jangan. Dan Konsisten begitu harusnya. konsisten. Iya. Padahal ini sebenarnya pelakunya kan nggak banyak. Iya, benar-benar. Masa nggak bisa diawasi kan? Iya. Kalau semua rumah tangga begitu baru susah pemerintah. Ini kan pelaku-pelaku yang Iya. distributor ini kan nggak banyak. Iya. Udah pasti pemerintah Datanya tahu. ada, datanya ada. Masih Bagaimana distributor tindakannya, tertentu Bang? ya Iya, yang untuk udah harus tahu dijaga siapa ya Bang. pemainnya Iya. gitu loh. Masa sih Kayaknya nggak Bang bisa? Wahyu tahu nih siapa pemainnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak berwenang gitu. Bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas Perdalam hati ya. aja ya, Artinya Bang. udah tahu nih sebenarnya pemerintah maupun aparatur itu udah tahu udah tahu gitu loh. Ini adalah pemain-pemainnya. Ya tinggal itu aja diawasin terus gitu. Berarti Bang Wahyu bisa kita katakan bahwa informasi edukatif lah yang penting diterima oleh masyarakat dan Iya, dikelola oleh pemerintah untuk menyampaikannya. Iya. Tapi Bang Wahyu nanti kita akan bertanya lagi. Widya kayaknya rehat dulu ya Widya. Sehat dulu ya. Udah agak kering ya Bang Benar, ya. agak kering sedikit ya. Silahkanlah. Oke lah kita jeda dulu ya. Oke.
Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, Tanah Deli, berjuta pesona. Nah, tadi kita udah berbicara rehat, Wit. Artinya kan sedikit agak menguras lah suara. Udah Tiba-tiba banyak ada, Bang Wit. Andre ya. Apa Wit dia menyediakan ini? Enggak Bang, kayaknya jadi nambah kerjaan ya Bang Naik kalau gula, bikin Wit? gini lagi. Nggak naik gula kan? Gula kayaknya agak sedikit naik ya Bang. Ini juga gulanya agak 1 sendok aja Bang. 1 sendok ya. Karena hemat gitu. Hemat atau pelit itu jatuhnya. Jadi kurang manis nih ya, kurang manis ya. Kata mau Ramadan dihemat gitu ya Bang ya. Atau Bang Wahyu sama Pak Gambus silahkan dulu. Boleh. Oh iya. Udah, lanjut. Kalau gitu dia coba ke Bang Wahyu lagi ya. Ya. Bang, pemerintah kan kemarin sempat bilang ada pengumuman di bahwasannya waspada nih untuk masyarakat waspada bahan-bahan pokok akan naik. Nah, maksud dari kalimat waspada ini Bang Wahyu sebenarnya gimana sih Bang? Kita Ya. waspada nih. Waspada itu artinya harus siap menerima Harus itu kan, siap. tapi ya gimana kan? Ya tinggal sekarang bagaimana tingkat kenaikannya ya. Jangan sampai kelompok masyarakat menengah ke bawah atau miskin ya, ini yang kemudian Terdampak. dibebani lagi ya, karena memang sudahlah pendapatan mereka sangat terdampak ya dari peristiwa pandemi ini ya, karena memang sektor informal kan kemarin babak belur ya kalau waktu pandemi ya, kalau padahal tahun 2008 itu tahun 98 ketika krisis di Indonesia kan UMKM ini yang masih survive kan. Nah, di pandemi kemarin kan enggak. Iya. Semua kena tuh, mulai yang besar sampai yang kecil. Bahkan yang besar pun kalau dia beronline ekspor, nggak kena tuh. Ya kan, kayak CPO tuh nggak kena, kayak karet nggak kena gitu loh, karena memang dibutuhkan produk-produknya. Nah, tapi ya yang kecil-kecil ini yang kena. Nah, jadi memang kita berharap bahwa ya waspada itu sudah kayak warning bahwa ya inflasi nggak bisa dielakkan lagi, ya kenaikan harga, terutama begini. Nah, mulai 1 April 2022 ini karena PPN ya, pajak pertambahan nilai itu naik. Artinya selama ini kita bayar PPN itu 10%, ini naik 11%. Dan ini kan akan berkala. Di 2025 itu naik jadi 12%. Jadi ada apa namanya itu upaya pemerintah untuk menambah penerimaannya. Jadi sekarang pemerintah pusat pun juga apa namanya itu gamang, karena memang penerimaan dari pajak ini kan agak tertekan ini, agak tertekan selama pandemi, sehingga kemudian sementara belanja naik. Ya kan kemarin penerimaannya turun. Ya karena memang ekonomi nggak bagus, tapi belanja naik. Ya, kenapa belanja naik? Karena untuk mendorong ekonomi nih, termasuk program-program pemulihan ekonomi, subsidi dan sebagainya itu diberikan. Nah, tentunya kan defisit nih. Ya kan ada utang-utang lah kita katakan, dan ini kan harus dibayar utang-utangnya ini dengan cara apa? Harus lambatan.
Nah, pendapatan ini ditambah bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, ini diharapkan kemudian bisa meningkatkan penerimaan pajak negara. Nah, dengan demikian maka negara akan semakin kuat fiskalnya. Artinya kalau mau ngasih bantuan lagi punya cadangan karena penerimaannya yang sudah semakin meningkat. Nah, tetapi kan kalau namanya PPN itu kan semua kena. Ya mau kaya, mau miskin ya, karena membeli barang, beli gula tadi ya tadinya pajaknya 10% jadi 11%. Ya mau beli baju nanti udah pasti dari 10 ke 11. Ya semualah kita kena. Dan kondisi seperti ini memang terjadi di dunia ya. Sebenarnya ketika anggaran belanja negara itu defisitnya meningkat, itu pemerintah itu memang memberlakukan itu ya. Di beberapa negara itu pakai yang namanya Good and Service Tax, GST yang kemarin sebenarnya pengen nih diberlakukan oleh pemerintah, tapi ditunda, nggak jadi dulu gitu, opsinya itu nggak jadi. Nah, kalau PPN itu berlaku umum semuanya kan. Nah, kalau GST mungkin hanya barang-barang yang dibeli di supermarket. Itu menurut saya mungkin lebih adil dibandingkan kenaikannya adalah PPN. Yes, benar. Ya kan. Jadi kalau GST itu kan dia mungkin kalangan terbatas. Ya kan. Ya ini dianggap sebagai barang mewah, ini barang pokok, itu bisa diinikan ya. Nah, ini kalau misalkan PPN dikenakan kepada banyak barang dan itu bisa ke semua orang. Nah, ini yang kita khawatirkan, masyarakat jadi akan apa namanya kena dampaknya. Ya walaupun memang kenaikannya kecil ya 10 ke 11. Ya mungkin kalau barangnya dihargain 10.000, pajak kemarin 1.000 jadi 1.100. Nggak begitu kerasa. Ya kan. Ya mudah-mudahan kemudian ini tidak ditanggapi oleh pedagang ya. Karena kita khawatir di tengah nih. Ini kemudian ya dinaikin gitu loh, ya mumpung naik gitu loh. Jadi dia mendapat margin yang lebih besar. Itu yang kita khawatirkan. Padahal negara cuma pungutnya nambah 1% ini. Tapi kemudian karena di tengahnya ini mereka anggap wah ini naik nih, apalagi isunya harga naik, kemudian ngambil marginnya malah pedagangnya ini lebih besar. Yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi ini mohon semua mangku kepentingan lah ya, baik pemerintah maupun mungkin pelaku bisnis. Ya jangan memanfaatkan momentum ini untuk mengambil, terutama bisnis ya, kalau pemerintah udah pastilah dia akan menjaga ya, pelaku bisnis ini jangan mengambil keuntungan yang besar. Ya bahwa kondisi ekonomi kita sekarang masih belum baik, belum pulih, ini kita masih belum pulih. Pertumbuhan ekonomi itu masih rendah. Tapi Bang, dibandingkan yang tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita kan sudah meningkat daripada yang sudah sekarang. Positif. Ya kemarin kita masih negatif ya, 2020 kan minus ya. Kita 2021 turun. yang naik. Ini kemarin tumbuh ya, udah positif. Tapi tumbuhnya kan masih rendah gitu loh. Artinya ya baru sakit nih mau sembuh lah. Orang kalau mau sembuh kan kalau kerja pun masih kerja setengah-setengah, itulah setengah produktif lah gitu ya kan. Baik. Ya, jadi belum sampai produktif sepenuhnya gitu, kita belum sampai full capacity. Jadi memang ya kalau ini udah pasti membebani ya, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang ya, ini akan membebani masyarakat karena pasti akan mengeluarkan belanja yang lebih besar. Baik. Nah itu dia tadi dari Bang Wahyu sendiri yang katakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu sudah naik meskipun katanya sakit berangsur untuk membaiknya. Perlahan-lahan ya. Benar, perlahan-lahan. Nah dari Pak Gambo Tarigan sendiri selaku pewakil dari masyarakat nih dan juga dari pemerintahan, sudah efektifkah dengan keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga di tengah pandemi COVID-19, mengingat padahal tahun lalu kita udah naik ini? Kenapa lagi dinaikkan untuk tahun 2022 khususnya di bidang komoditasnya? Iya, jadi baik, terima kasih. Suatu ketika saya jalan ke pasar-pasar. Ini saya langsung ke pasar-pasar meninjau lokasi pasar. Lalu saya bertanya kepada pedagang, Pak, kira-kira harga daging sapi hari ini berapa? Saya tanya begitu ya. Sekarang 140.000 Pak, dari harga 115, 120. Kenapa Pak? Saya bilang ya. Mereka menjawab, gimana mau saya tidak naikkan Pak? Karena kami beli juga sudah mahal. Jadi otomatis kami menaikkan harga juga supaya bisa mendapat dividen. Kalau harga saya beli murah, pasti tidak mahal saya beli. Ini bagaimana saya tidak menaikkan harga kalau saya beli juga sudah mahal? Jadi serba susah sebenarnya. Ketika kita pemerintahan ini menekan supaya jangan menaikkan harga, kita juga harus berpikir bagaimana. Susah juga menerapkannya. Kenapa? Komoditi yang mereka perjualbelikan itu juga mereka sudah jual, mereka sampaikan ke kita, harganya sudah naik.
Jadi serba susah kita bagaimana melakukan mendapatkan solusinya, ya? solusinya. Satu sisi kita berharap supaya harga ini tetap bertahan atau tidak naik atau bahkan lebih murah. Satu sisi pedagang itu bagaimana dia bisa bertahankan harga kalau dia ketika dia membeli barang itu juga sudah mahal. Jadi dilema juga sebenarnya ini. Jadi itulah yang susah aja kita mensidak atau menetralkan harga-harga itu. Suatu ketika, ini cerita lain lagi ya, tahun-tahun kemarin saya berkunjung ke daerah Bali. Sesampainya di Bali, masih banyak outlet-outlet itu yang tutup. Tapi sudah mulai berangsur-angsur pulih begitu ya. Lalu harapan Bapak bagaimana? Saya tanya lagi nih, harapan Bapak bagaimana? Saya berharap supaya ke depannya ini Pak, nanti ini acara-acara ketika Ramadan atau Idul Fitri nanti, mohonlah level ini jangan naik, diturunkan artinya. Artinya ya kalau memang ya bisa diturunkan level COVID ini gitu ya. Jadi saya juga bingung kenapa Pak? Karena kalau level ini naik Pak, bagaimana kami bisa berkembang Pak? Orang turis-turis atau pemasukan kami dari pendatang itu nggak ada lagi datang. Orang susah, dipersulit bagaimana semua, kan mati kami ini Pak. Begitulah tanggapan mereka. Jadi terkadang kita susah juga. Kedepannya ini terkait sebentar lagi bulan 4, bulan 5. Kita belum tahu juga ini kebijakan pemerintah bagaimana nanti terkait level kita PPKM ini bagaimana. Apabila nanti level kita naik juga diinstruksikan bahwa kita tidak bisa beginilah, otomatis pasti ini berimbasnya ke ekonomi masyarakat pasti. Berarti kemungkinan besar akan ada juga kenaikan di tengah datangnya Ramadan. Iya, jadi, pasti. Mungkin informasi edukatif apa yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah kepada warga-warga yang ada di Deli Serdang supaya tidak terkejut alias menjerit untuk terus kenaikan ini datang, Pak? Ya, kalau saya berharap seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, supaya masyarakat itu diedukasi, diberikan pembelajaran bahwa jangan panik buying lah. Tetap tenang, kita akan berusaha menekan pemerintah, kita memberikan pengarahan supaya stok-stok bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat itu harus tersedia. Supply chain sendiri di Deli Serdang gimana, Pak? Supply chain-nya sendiri? Ya, kita sampai saat ini saya melihat tidak ada masalah begitu Pak. Tidak ada masalah, sebanyak sepengetahuan saya itu berjalan dengan baik, dan apabila itu perlu kira-kira sudah tidak berjalan maksimal, kita akan melakukan social control. Begitu Pak. Baik. Jadi kalau di Deli Serdang insya Allah sebenarnya masih aman ya Pak? Masih aman. Tidak seperti daerah yang lain begitu. Kalau Deli Serdang sampai saat ini masih aman. Oke, intinya nanti kayaknya kita harus belanja ke Deli Serdang. Oh, udah pasti atau kita tunggu. Jangan-jangan dari Siantar maupun dari Deli Serdang aja. Kayaknya aku nanti kalau melintas dari Medan ke Siantar kan otomatis lewat di Deli Serdang. Boleh, belanja ya, nanti kan. Kalau kira-kira pertanggal berapa atau hari apa aja Pak untuk yang sekolah pasar murah? Oh ya, nanti gini setelah ini kita akan apa ya? Nanti koordinasi lah gitu ya. Khusus buat mbak-mbak dan abang-abang nanti. Tapi biar dapat yang murah. Pokoknya tetap harus cari yang murah Benar gitu ya. Oke, tapi ingat jangan kemudian jadi panic buying juga ya Bang, walaupun murah gitu ya. Terus itu jadi pelajaran. Bang Wahyu, kalau berbicara soal kenaikan bahan pokok, kemudian bagaimana pemerintah mencanangkan nih di 2022 nih bagaimana bisa memulihkan perekonomian kita. Nah, kalau harga bahan pokok naik Bang, tentunya kan daya beli masyarakat juga agak menurun nih pastinya kan. Nah, akan berdampak juga kan Bang terhadap pemulihan ekonomi nasional kita. Ini mengancam pemerintah juga nggak nih Bang? Bisa menggoyangkan keoptimisan pemerintah nih biar bisa 5% Bang? Ya, jadi kan gini, ukuran lah ya, ada satu indikator yang namanya garis kemiskinan. Ya, itu menjadi ukuran apakah penduduk itu miskin atau tidak. Jadi itu dihitung dari mana? Itu dihitung dari kebutuhan hidupnya dia, 2.100 kalori, kemudian ada kebutuhan pangan dan non pangan, itu dihitung dengan oleh BPS. Nah, kalau kebutuhan makanan misalkan ya, karena tadi ada minyak goreng, mungkin nanti ada beras, ada gula dan sebagainya. Kalau ini misalkan ya ada kenaikan, maka kemudian kan hitungan garis kemiskinan itu naik. Nah, kalau perhitungan garis kemiskinan naik, itu artinya jumlah orang miskin itu bisa bertambah, terutama orang-orang yang di pinggiran ini, orang-orang yang di batas gitu ya, di batas-batas garis kemiskinan kan banyak nih, ya kan ya. Mungkin kalau misalkan ilustrasinya taruhlah misalkan garis kemiskinan di Kota Medan katakan 390.000 per kapita gitu, lalu naik jadi 400.000. Nah, kan banyak sih orang yang berada di 391.000, 392.000. Nah, kalau dia naik jadi 400.000 kan jadi turun dia.
orang-orang yang kelompok di pinggiran jadi masuk sebagai kelompok miskin. Nah, ini yang kemudian terjadi adalah penambahan jumlah penduduk miskin. Padahal pemulihan ekonomi nasional atau pemulihan ekonomi di daerah itu kan targetnya itu tadi ya. mengurangi jumlah orang miskin. Nah, jadi kan jadi dilema, padahal biaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ini kan sudah besar. Ya kan? Ya, mau nggak mau tetap berlanjutlah terpaksa. Apa yang dibilang Pak Gambut tadi, tetap bansosnya diberikan, PKH itu tetap diberikan, bagaimana masyarakat tetap bisa berusaha, ya subsidi-subsidi seperti itu ya mau nggak mau pemerintah tetap melaksanakan. Nah, jadi kemudian secara pemerataannya, walaupun orang miskin tadi harus menanggung beban yang naik, tapi kan dia dapat bantuan. Orang kaya kan nggak dapat, jadi dia harus menikmati menikmati kenaikan harga. Ya, tapi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, kenaikan ya mungkin 1-5% tidak itu terlalu pengaruh, nggak ada masalah. Apalagi kalau namanya konsumsi makanan kan tidak begitu banyak ya pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ini untuk makanan ya. Dia kan biasanya entertainnya yang tinggi, yang non makanannya yang tinggi. Kalau makanannya biasanya dia tidak begitu banyak. Kalau makanan juga sama kan, sama-sama nasi sama-sama ya kan, nasi, ya. sama-sama mungkin ikan kan. Jadi ya makanya mungkin pengeluaran dia itu tidak akan, tapi pengeluaran dia untuk yang lain itu biasanya kelompok masyarakat menengah atas yang lebih besar, yang non makanannya. Ya mungkin ya pemerintah harus buat seperti itu, tetap harus menjalankan program-program yang bisa membantu mengurangi beban masyarakat miskin. Kalau pemerintah sendiri dengan memberikan banyak bantuan masyarakat tidak jadi terbebani juga nih Bang Wahyu? Iya pasti terbebani, tapi kan kondisinya sekarang sedang dalam keadaan proses pemulihan ya. Tetap fokus pemerintah harus seperti itu sampai kemudian jangan lagi jumlah orang miskin itu bertambah. Karena memang begini, kita sudah komitmen nih sebenarnya 2030 di tujuan pembangunan berkelanjutan itu tidak ada lagi orang miskin. Benar. Yang 2030? pendapatan yang pendapatannya di bawah $1 per hari per kapita. Berarti $1 per hari sekitar 14.000. 14.000-an ya. 14.500. Kita nggak tahu nanti tahun 2030 berapa Berapa lagi ya, dolar itu kan? kan. Nah, itu per kapita ya kan. Per kapita berarti kalau di rumah dia ada 4 orang, kalau satu hari berarti $4 dong. $4 kalau 14.000 aja ya, atau 15.000 kan 60.000. Iya. Aslinya kepala rumah tangganya harus punya penghasilan minimum 60.000 per hari. 60.000 per Nah, kalau di bawah itu miskin lah dia. Oke. Nah, itu yang mau dihilangkan sekarang. Bagaimana kita bisa menghilangkan masyarakat yang penghasilannya itu kecil. Ya, itu yang tahun 2030 itu namanya kemiskinan ekstrim. Ya. Nah, ini kan masih tinggi nih. Karena kita udah 2 digit lagi gara-gara pandemi kemarin tuh di 10%-an jumlah penduduk miskin kita, persentase penduduk miskin kita. Nah, ini kan mau dihilangkan dari 10% ke 0. Ke 0. Gimana Bakal caranya? terwujud nggak nih Bang ke 2030 nanti kira-kira? Ya, nanti kayak komitmen kita di MDGs dulu ada namanya Millennium Development Goals. Sampai tahun 2015 kita banyak nggak kecapai nih. Oke. Termasuk kemiskinan, targetan kemiskinan itu nggak kecapai. Nah, ini dilanjutin nih sampai 2030. Karena diharapkan di dunia, ya PBB itu berharap 2030 tidak ada lagi orang yang miskin ekstrim. Jangan ada lagi orang yang penghasilannya kecil banget gitu loh. Karena dianggap yang $1 per hari itu paling kecil gitu loh. Ya bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak kalau dia cuma penghasilan 60.000 per kapita, per rumah tangga. Kan ya mungkin 2030 kecil banget ya gitu ya. Gitu. Kasihan kan artinya harga barang sudah tinggi, dia hanya dibayar 60.000 per hari. Per hari. Oke, nah kalau untuk dari segi pemerintahan, Pak Gambut sendiri melihat ekonomi sulit, harga menaik ataupun membuat warga sekitar itu menjerit. Utamanya sektor yang paling terdampak itu adalah UMKM. Kalau di Deli Serdang sendiri, warga yang sebagai pelaku bisnis UMKM sendiri, apakah kebanyakan sekarang sudah kolaps, artinya menutup untuk melakukan usaha terkait kenaikan ini, Pak? Iya, jadi kita tidak bisa pungkiri memang jangankan di Deli Serdang ya, secara umum akibat pandemi kemarin semua pelaku UMKM itu pasti terdampak. Kalau di Deli Serdang itu di samping UMKM yang lain dari sektor pariwisata juga itu sangat terdampak. Ya, kenapa? Satu sisi pemerintah menekankan bahwa ini menekan keramaian. Artinya level itu mengharuskan kita supaya jangan membuat keramaian. Sementara kalau pariwisata kalau tidak ramai orang datang, bagaimana bisa mereka berkembang begitu ya? Nah, jadi kan susah ini begitu. Jadi ketika mereka menerapkan level itu sehingga mengurangi kerumunan, otomatis pelaku-pelaku UMKM salah satunya di Deli Serdang itu seperti pariwisata, tempat-tempat wisata udah pasti
terdampak begitu Pak ya. Jadi tapi kita melihat ke depan ini ekonomi masyarakat semakin lebih baik, tempat-tempat wisata dan sebagainya, dan pelaku-pelaku UMKM itu nampaknya seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi sudah mulai berangsur-angsur baik begitu. Jadi kita berharap ke depan ini pemerintah tetap berusaha melakukan vaksinasi untuk bisa menekan COVID ini. Kita berharap COVID ini baik Omikron atau siluman sekarang katanya, saya dengar ada Omikron siluman lagi, tambah lagi ini supaya ini cepat berlalu lah, supaya pelaku-pelaku UMKM di Deli Serdang ini bisa bertumbuh, karena ini sangat berdampak sekali begitu ya. Itu harapan saya, supaya pemerintah itu melalui program-programnya tetap vaksinasi, mengharuskan vaksinasi supaya masyarakat kita sehat, jadi tidak terdampak dengan COVID ini, sehingga pelaku UMKM bisa bertumbuh berkembang begitu Pak. Oke, nah kalau dari Bang Wahyu, Bang sebagai konsumen, sebagai masyarakat, seharusnya kita bagaimana sih Bang dalam menyikapi naiknya harga kebutuhan pokok? Ya udah terima aja, belanja legowo, juga begitu ya, legowo gitu. Karena memang kan sudah ada sinyal juga dari pemerintah, Bang. Ya memang ini agak dilematis juga ya. Karena di satu sisi misal ya kalau begitu jangan lagi kita berhemat-hemat lah gitu. Nah kalau kita berhemat juga susah, karena sisi produksinya nggak tumbuh. Ya kan. Jadi ya mungkin yang terbaik adalah tetap seperti biasa berkonsumsi, tapi jangan berlebihan. Ya karena kalau dia berlebihan berarti dia akan menanggung beban yang lebih besar, karena memang harga kan trennya meningkat. Tapi kita berharap jangan sampai terjadi lah, dalam arti begini, kalaupun naik masih sangat wajar ya, masih sangat terkendali. Oleh karena itu bagaimana upaya pemerintah dan juga pelaku bisnis ini sama-sama untuk menyiapkan barang-barang dan jasa yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Tersedia barangnya, karena kalau barangnya tersedia maka kemudian tidak ada motif spekulasi untuk kayak tadi menaikkan barang dengan harga-harga yang tidak wajar gitu ya. Jadi memang pemerintah harus membuat kontrol nih. Kontrol misalkan salah satunya kemarin mencoba untuk pakai harga eceran tertinggi, walaupun penetapan harga eceran tertinggi itu tidak efektif juga. Benar. Ya, tapi paling tidak ini menjadi semacam batasan gitu ya, rambu-rambu agar produsen jangan suka-suka hati. Ya, mesti juga kemudian dibarengi dengan punishment. Ya, ini harus konsisten. Jadi pemerintah harus berani mengambil sebuah punishment apabila ditemukan ya ini pelanggaran-pelanggaran. Jadi jangan kemudian dibiarkan. Ya, jadi ya efek pembelajaran, efek jera itu harus diberlakukan. Kalau tidak, ya mungkin kalau dimaafkan misalnya gitu-gitu, tidak ada punishment yang kuat, maka ini akan terus berlanjut. Ya toh juga produsen tahu, udahlah nanti selesainya itu. Itu jangan seperti itu, karena praktek ya di beberapa negara itu, karena begini, sebenarnya pemerintah tuh punya satu kewenangan di perizinan. Jadi kalau misalkan ada pelaku bisnis yang curang, itu kan dia bisa mencabut izinnya. Dan tidak boleh perusahaan itu kemudian beroperasi lagi. Ya, berbisnis lagi. Nah, jadi coba itu ditegakkan. Jadi penegakan hukum itu kita minta supaya pemerintah dan juga aparat hukum ini berjalan secara konsisten. Ya, artinya kalau terbukti ya kemudian ditindaklanjutin. Kemudian kalau ditemukan hal-hal yang tadi mencurigakan, langsung dilakukan penyidikan. Supaya kemudian ini terang gitu loh, jangan kemudian masyarakat berspekulasi. Karena semakin banyak masyarakat berspekulasi, nah itu tadi nih, jadi panik buying, wah nanti barang nggak ada nih, jangan sampai seperti itu gitu loh. Karena hal-hal ini akan bisa mengganggu kondisi stabilitas. Ya akhirnya percuma gitu loh, apapun yang dilakukan, kayak tadi udah operasi pasar hilang, ada nggak kebagian karena tadi ada panik buying, orang di rumah udah ada 10 liter beli lagi sama dia gitu loh. Bahkan ada upaya dia jualan nih, dia menjadi agen, jadi agen baru. Bahkan lebih mahal lagi gitu ya, karena dia tahu bahwa tetangganya mau beli 15.000, dia beli 12.000, lumayan dapat 3.000 marginnya gitu loh. Nah ini yang kita nggak berharap bahwa wah aku jadi pedagang dalam pedagang nih ya gitu ya. Nah ini kan akhirnya malah membuat mata rantai tadi kan supply chain-nya semakin panjang. Kalau mata rantai makin panjang itu pasti harga makin mahal. Tapi Bang sedikit Bang Wahyu, mengingat kalau dari awal tahun yang kemarin katakanlah yang naik itu awalnya minyak goreng, tapi beberapa selang kemudian naik kedelai dan juga tempe. Apakah itu tidak sekaligus juga mengancam kesejahteraan masyarakat? Ya karena kedelai itu kan juga barang yang kita impor ya. Nah ini dia. Jadi
sebenarnya gini, Apakah stabilitas tidak ada ditangani oleh pemerintah gitu? Harusnya begini, barang-barang, jadi kemandirian pangan kita ya, ketahanan pangan kita ini harus kita lebih perkuat. Sebenarnya kemarin ada upaya untuk itu, misalkan di kawasan Hubang Hasudutan tuh ada food estate, ya di kawasan Danau Toba tuh, karena kan biasa kalau daerah pegunungan gitu ya, dataran tinggi tertentu, suhu tertentu itu kan bagus untuk tanaman, ya untuk makanan pangan. Nah itu sudah ada upaya ke sana walaupun memang mungkin masih belum efektif ya, belum bisa menghasilkan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk kedelai ya kita masih impor. Ya sebenarnya kita pernah swasembada kedelai gitu loh. Ya tapi karena biasa kan harga impor lebih murah dibandingkan produksi sendiri. Ya si importirnya pun nawar-nawar kepada pemerintah, ini kami bisa begini-gini. Ya akhirnya apa? Akhirnya terjadi deal-deal. Karena kan untuk impor tuh ada izinnya. Cincau-cincau terjadi juga ya. Iya, ada izinnya, bukan sembarangan. Azril mau impor barang dari luar tuh nggak bisa. Mesti punya izin. Siapa yang beri izin? Kan negara. Nah artinya apa? Nah ini kenapa izin keluar? Dan kemudian apa seberapa besar kebutuhannya? Kemudian nanti bagaimana barangnya? Jangan-jangan udah diimpor barangnya tetap dihilangin. Nah, diimpor tapi ditahan, ya kan? Jadi pemerintah sendiri kan harusnya, kalau impornya udah sekian banyak, harusnya barangnya ada. Kenapa di pasar nggak ada? Nah, itu adanya di pemerintah kan. Baik, nah mungkin kita udah lama ini kan berbincang-bincang. Bang, satu lagi dong, kita ke Pak Gambo lagi. Boleh. Harapan terakhirnya Pak, tapi boleh agak singkat aja Pak. Ya, harapan saya yang pertama dulu pemerintah tetap melakukan upaya kesehatan buat masyarakat melalui vaksinasi atau melakukan apa saja supaya masyarakat sehat. Karena prinsip saya kalau masyarakat sehat, mereka bisa sanggup bekerja, perekonomian bangkit kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari pandemi COVID ini, saya berharap pemerintah melalui bantuan sosialnya tetap berjalan, membantu masyarakat supaya ketika ekonomi mereka sulit, masyarakat masih ada tempat bertahan melalui bantuan dari pemerintah. Itu harapan kedua. Yang ketiga, harapan saya infrastruktur ke desa-desa itu jangan hanya tol aja begitu ya. Infrastruktur ke desa-desa itu supaya suplai dari desa mereka ketika menjual barang ke pembeli itu gampang begitu. Jadi infrastruktur tetap juga harus diperhatikan. Itu aja. Supaya adil dari Pak Gambo udah, dari Bang Wahyu, singkat dan padat Bang sebelum kita tutup acara ini. Ya, jadi memang ya pemerintah memang harus bisa memahami kondisi masyarakat lah sekarang. Ya kalau masih bisa dilakukan penundaan dulu ya untuk kenaikan masyarakat harus paham juga nggak nih Bang sama kondisi pemerintah. Ya, jadi memang kondisinya sekarang sama-sama tidak bagus ya. Ya di masyarakat mau tumbuh tapi di pemerintah juga. Tapi saya berharap bahwa memang yang perlu sekali diperhatikan itu adalah bagaimana ketersediaan stok makanan, ya ketersediaannya itu. Jadi ketercukupan kesediaan pangan tadi ini akan bisa mengendalikan harga. Ya, oleh karena itu dilihat apakah dari produksinya, apakah dari distribusinya, apakah dari infrastrukturnya. Yang ini bisa yang kemungkinan menghambat ketersediaan barang. Nah ini kemudian ini coba dicari solusinya karena sebenarnya ada tim pengendali inflasi nih di daerah. Nah jadi ini tim pengendali inflasi daerah ini semoga bisa bekerja efektif ya untuk mengendalikan harga kedepannya yang potensinya ada kenaikan. Tapi mudah-mudahan kenaikannya tidak. Ya, tambahannya satu lagi boleh itu saya lupa. Singkat aja supaya pemerintah melakukan sidak. Jangan sampai pelaku-pelaku usaha bisnis ini melakukan penimbunan atau berspekulasi tentang jangan sampai terjadi itu. Jangan terjadi sampai itu. Nah, Widya, sebelum kita akhiri ini ada baiknya kita ingatkan pemirsa yang di rumah. Setelah ini pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sumatera Utara hari ini yang hadir pada pukul 16.00 WIB, tentu saja bersama presenter berita kita yaitu Azifa Zarianis dan Keriawan Sembiring. Oke, baik. Kita berjumpa pemirsa di episode selanjutnya. Selamat sore.